kehilangan keluarga besar saya yang lebih kan, sehingga saya dapat berdiri di forum yang terhormat. Keilmuan terlepas dari posisi saya sebagai birokrat dan sipil. Saya bertanggung dan berilmu. Insya Allah atas dasar keimanan itu saya berharap. Selain diri saya berkelindang, saya tentang kebenaran dan melindungi bagi kehidupan yang paling lirik sekalipun. If you not fun, you lose the way. Yang ketiga, pengalaman berpolitik yang memampukan saya membaca reaksi atas sebuah aksi. Di sana saya belajar untuk mampu melihat lawan politik, untuk mampu menghapus rasa musuh dalam kamus kehidupan. Pelajaran-pelajaran khusus di warung kopi, di rumah, dan di kantor. Saya mengundang belasan profesor, saya juga tak bisa menghitung. Belasan dan ratusan doktor dan berbagai latar belakang yang maha terpelajar. Saya dengan itu, mungkin saya sudah berkali-kali menamatkan pendidikan doktoral karena kelas khusus itu diajari oleh suatu guru besar dengan durasi lebih dari 90 menit. Tapi saya sekaligus diajari oleh belasan leluhur saya. Akan menjadi pengetahuan eksplisit dalam perspektif hukum tata negara dan kebangsaan. Selain untuk mengatasi kompleksitas kepemerintahan, khususnya ketika saya sebagai gubernur. Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Sesaat lagi akan dilaksanakan orasi ilmiah dalam rangka Guru Besar Kehormatan Profesor Syahrul Yassin Limpo di ruang Senat lantai 2 Akademik Universitas Hasanuddin. Seperti inilah suasana di depan gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Nampak puluhan karangan bunga menghiasi jalan dari pintu Satunhas menuju ke gedung Rektorat. Puluhan karangan bunga ini mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar Kehormatan Universitas Hasanuddin yang diberikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Diaristina Puluhu kepada Dr. Syahrul Yassin Limpo, ex Gubernur Sulawesi Selatan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nampak ada ucapan selamat dari Direktur Direktorat Pembiayaan Pertanian, ada Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulsel, ada dari Bupati Bone juga tadi, ada dari Ketua Umum PAN, ini dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian, yang juga ada dari Fungsionaris DWP HIPMI, lalu ada dari Direktur Utama yang juga memberikan ucapan selamat. Nah, berbagai tokoh karangan bunga yang terpajang di depan Rektorat, gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Jadi di belakang sana adalah gedung Rektorat Universitas Hasanuddin yang rencananya akan menjadi venue untuk ya, saat ini sedang berlangsung sesi foto bersama dengan seluruh keluarga dari Bapak Syahrul Yassin Limpo. Nampak ada Bupati Goa, Dr. Matan serta Ihsan Yassin Limpo, ada Pak Imran Yassin Limpo. Seperti inilah potret keluarga besar dari Bapak Syahrul Yassin Limpo yang berfoto bersama di ruang Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Seperti yang terlihat di layar kaca, seperti inilah suasana foto bareng
oleh keluarga Bapak Syahrul Yassin Limpo. Izin Bapak, 1, 2, 3. Tamu undangan kita pada hari ini. Acara kembali dilanjutkan dengan sesi Kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada Guru Besar Bapak Profesor Dinas Dr. Haji Yassin Limpo. dari kaji. Gimana tadi wanita? Hadirin yang kami hormati, setelah pemberian ucapan selamat, mohon bersiap-siap Bapak Ibu Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian untuk berfoto bersama. Sekali lagi kami sampaikan, setelah pemberian ucapan selamat, kami informasikan Kementerian yang cukup panjang memberikan selamat kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo. Lagi foto? Sini, di depan nih. Harusnya mundur lagi. Oh, yang mana? Ini supaya bisa ngambil ini. Kalau ini saya maju, saya disuruh sama Pak. Ini aja nih ke kanan. Hah? Enggak, ini kan disuruh. Saat ini suasana foto Bapak bersama Ibu hadirin dilanjutkan yang kami dengan hormati, sesi debat tangan. Pemberian ucapan selamat oleh bersiap-siap berbagai Bapak Ibu pejabat akademis. Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian untuk berkenan bergabung melakukan foto bersama. Sekali lagi bersiap-siap Bapak Ibu Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian untuk berkenan melaksanakan foto bersama. Kami mengingatkan kembali tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekali lagi, mohon perhatian hadirin Ini yang adalah kami dari Kementerian Pertanian. Staf dari Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo nampak turut hadir. Seperti inilah suasana di pagi hari ini. Ya, seperti inilah Syahrul Yassin Limpo nampak makan siang bersama dengan Civitas Akademika dan para tamu undangan. Pas duduk bersama Profesor Yassin Limpo ada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Jaris Kini Kulubuhu. Suasana makan siang bersama oleh lingkungan Badan Guru Besar Universitas Hasanuddin. Nampak Profesor Yassin Limpo bersama duduk bersama Rektor Universitas Hasanuddin. Seperti inilah suasana bersama usai pengukuhan
jabatan Guru Besar Kehormatan Rektor Universitas Hasanuddin. Nampak bersama ada keluarga secara Sulimpo bersama staf kenegaraan dari Kementerian Pertanian juga Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Sepertinya suasana makan siang. Nampak Prof. Dr. Sulimpo bersama juga duduk di meja bersama dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Yoris Purwokubun. Inilah suasana makan siang. Di gedung Rektorat Universitas Hasanuddin lantai 8. Prof. Syahrul Yassin Limpo makan bersama dengan Prof. Diaristina Purwokubun. Prof. Unhas dalam mempersiapkan makan siang bersama dengan keluarga Prof. Syahrul Yassin Limpo yang berasal dari Sivitas Akademika Unhas, dari Kementerian Pertanian RI, serta berbagai tokoh nasional lainnya. Seperti inilah suasana di pagi hari ini di menjelang. Pemirsa apa nih, Komandan? Linda, pajak. Pajak. Pemeriksaan pajak. Seluruh kendaraan, Komandan. Yang sementara masih berlanjut. Tahu berapa kendaraan masuk? Sudah ada yang ditindaki, Komandan? Sudah langsung yang didapat, yang tidak mati pajak langsung diarahkan ke pajak. Pajak untuk disuruh bayarkan pajaknya atau ada lagi ini? Karena langsung orang pajak mungkin dia yang ini. Oh, siap. Dan langsung kita bayar pajak supaya tertib. Untuk pemeriksaan lain kan, Komandan, kelengkapan yang lain kayak bisa yang SIM ya kita arahkan untuk ngambil SIM. Untuk keselamatannya masyarakat kita. Siap. Oh iya, Komandan. Mengurangi kecelakaan. Demikian. Siap. Ya, selamat pagi Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pahlawan, Bontosunggu, Kelurahan Empuang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di Jalan Pahlawan ini telah berlangsung sweeping kelengkapan berkas kendaraan. Yang diutamakan itu adalah pajak kendaraan dengan pajaknya, SIM-nya mati. Ya, ini. 2011, jarang bawa nih pada di depan itu kalau pada ini. Ini saya bilang dulu. Ya, ambil guys SIM.
itu. Kedua penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Baik, mohon untuk kepentingan di sini sejenak Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bupati Goa untuk tetap tinggal sejenak, dan kepada pimpinan PT KHJ Food, mohon izin untuk foto bersama. Baik, kepada Menteri Koordinator PMK dan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Bapak Bupati Goa dan Dirjen Taman Pangan, mohon izin untuk tetap tinggal sejenak karena akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan. Untuk itu kepada perwakilan kami silakan untuk mengambil tempat. Ya, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, siang hari ini kami sedang berada di depan kantor Desa Talet, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, pasca pemilihan pencoblosan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sinjai, cuaca buruk melanda sejumlah desa, termasuk desa ini adalah Desa Talet yang baru saja melaksanakan perhitungan di suara di TPS ini, dan kita lihat cuaca buruk terus melanda wilayah Kabupaten Sinjai. Hujan lebat disertai dengan angin kencang, dan oleh pihak BPBD Sinjai sejak pagi tadi sudah menyampaikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sinjai bahwa siang hingga sore ini daerah ini akan dilanda dengan cuaca buruk, sehingga melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa untuk mewaspadai cuaca buruk tersebut berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir.
Seluruh langit Kabupaten Sinjai sudah hitam pekat. Cuaca buruk ini berlangsung pasca di saat di sela-sela perhitungan suara di pemilihan kepala desa di seluruh Kabupaten Sinjai. Saat ini ada 54 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, calon kepala desa, dan 190 orang yang ikut berkompetisi di pilkada tersebut, dan 9 diantaranya adalah kaum perempuan dan 41 orang diantaranya adalah petahana atau incumbent yang kemudian bertarung kembali. Saat ini aparat keamanan dan kepolisian masih menjaga perekapan suara di kantor desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, di tengah-tengah cuaca buruk ini. Timur langsung SPBU di Kota Makassar. Bus yang menumpuk, truk yang menumpuk, ngantri bus yang menumpuk, truk yang menumpuk, ngantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar. Tentang kasus yang kita alami tentang pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret pukul 8 pagi kita yang ada di Kampung Matiro Baji, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Cirebon. Inisial korban adalah A, usia dari 14 bulan, lebih 1 tahun 2 bulan. Terduga pelaku inisial H, umur 41 tahun, yang diduga sebagai kakek tiri dari si korban. Kronologis kejadian terjadi pada pukul 6 pagi di saat si korban menangis. Si kakek melihat bahwa si korban lagi sakit perut ataupun BAB, makanya dibawa ke kamar kecil, kamar mandi, untuk dilakukan pembersihan kepada kotorannya. Seketika itu si kakek atau si pelaku ada merasa silap ataupun dalam perbuatan sampai memasukkan kedua jari kepada lubang alat kelamin si korban. Tentunya di sini terjadi kerusakan pada alat kelamin dan kita tetap melakukan pengembangan. Setelah itu si korban diketahui oleh
Halo Tribuners, di depan saya ini merupakan sebuah bangunan yang dulunya dijadikan sebagai pos lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Luwu. Namun Tribuners, sudah beberapa tahun terakhir ini pos ini tidak berfungsi lagi dan tidak pernah lagi ditempati oleh personil lalu lintas, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana pos ini cukup aktif dan personil lalu lintas Polres Luwu selalu berada atau standby di pos ini. Pos ini Tribuners berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Buntu Karya, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pos ini berada tidak jauh di perbatasan antara Desa Buntu Karya, Kecamatan Pondrang Selatan dengan Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi atau penampakan pos pasca tidak lagi digunakan oleh personil Satuan Lalu Lintas, di mana di dalam pos ini Tribuners terdapat banyak barang atau bekas alat pesta pernikahan yang disimpan di dalam bekas pos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para Tribuners. Saat ini saya berada di Taman Kalong, di Jalan Lamu Patue, Kelurahan Boto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Saya akan melaporkan terkait keindahan di Taman Kalong, Kota Watan Sopeng ini, di mana di tempat ini Anda bisa melihat langsung aktivitas dari kelelawar yang ada di pusat kota Watan Sopeng ya. Bisa saya gambarkan terkait kondisi dari Taman Kalong. Kita bisa lihat beberapa bonsai atau tanaman hias yang menghiasi Taman Kalong yang berada di pusat kota Watan Sopeng. Sejumlah bunga turut untuk menambah estetika dari taman ini ya. Tak hanya itu, taman ini juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk taman bermain anak ya, serta gazebo. Beberapa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah jika masyarakat Sulawesi Selatan ingin berkunjung langsung ke tempat ini. Tempat ini sangat strategis karena berada di pusat kota atau jantung kota Watan Sopeng, di mana terdapat salah satu peninggalan Belanda yakni Villa Juliana. Kemudian ada Masjid Agung dan Sopeng, Watan Sopeng yang berada di sisi di depan layar kaca Anda ya. Inilah penampakan langsung dari Taman Kalong di Watan
di Kabupaten Sopeng. Taman ini dilengkapi juga dengan fasilitas WC yang berada di sisi kanan saya. Ini fasilitas WC yang disiapkan, ada 4 kamar WC atau 4 pintu. Ya, saya akan mengajak para di tempat tengah ini sebenarnya merupakan tempat air mancur, di mana biasanya air mancur atau baru keluar ketika malam, dan tiang-tiang yang berdiri ini merupakan lampu ataupun Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Makassar, di mana Armin Mustaminto Putiri pemerkaan 55 lukisannya di Hotel Claro. 8 diboyong politisi dan juga pengusaha. Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan, Armin Mustaminto Putiri, menggelar pameran lukisan tunggal di Hotel Claro Makassar. Pameran yang bertema Zone Politician ini berlangsung selama 6 hari sejak Sabtu hingga hari ini, tepatnya pada Kamis 17 Maret 2022. Dalam pameran ini sebanyak 55 lukisan yang dipamerkan, hal itu sesuai dengan usianya sekarang yakni 55 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Wahyudin di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyudin. Halo, selamat siang rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Baik, rekan Wahyudin, bisa Anda informasikan sejak kapan Armin melukis dan sudah berapa total lukisannya selama ini? Ya, baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Jadi Armin Mustaminto Putiri sudah mulai melukis sejak tahun lalu ya, jadi baru setahun. Saat Armin bersama salah satu pelukis terkenal yaitu Mike Rossi ke Malino, dan di sana dia mulai diajar melukis oleh Mike Rossi tersebut. Dia dikasih waktu 4 jam untuk membuat satu lukisan dan itu berhasil dia lakukan. Jadi selama setahun kemarin Armin fokus untuk melukis. Jadi hingga saat ini sudah sebanyak 126 lukisan yang dibuat. Tapi untuk dipamerkan pada saat ini hanya ada 55 lukisan, yaitu sesuai dengan usianya yang saat ini 55 tahun. Ya, begitu rekan Kinan. Ya, apa-apa saja rangkaian pameran tunggal ini? Ya, jadi pameran tunggal ini dilaksanakan selama 6 hari, sejak pada hari Sabtu lalu, pada tanggal 12 Maret 2022, diadakan pembukaan atau acara seremonial. Kemudian pada hari Minggu dilanjut dengan kuliah umum yang dibawakan oleh salah satu kurator nasional yaitu Kus Indarto. Nah, pada hari ketiga dilakukan bedah karya. Ada salah satu akademisi dari Universitas Negeri Makassar, salah satunya yaitu Prof. Kartajayadi yang turut hadir dalam membedah bagaimana teori-teori dan teknik melukis bagi seorang pelukis. Selanjutnya pada hari keempat itu ada dilakukan belajar melukis. Jadi ada dari tim Canva Art Studio yang datang ke sini untuk mengajari pemula untuk melukis. Jadi ada dari siswa SMK Negeri 8 Makassar atau juga siswa SD dan mahasiswa pendidikan seni rupa dari Universitas Negeri Makassar yang turut hadir dalam melukis ini. Kemudian kemarin sempat dilakukan juga bedah karya lagi oleh politisi dan akademisi. Dan terakhir puncaknya pada hari ini yaitu akan membahas terkait
bagaimana masa depan pelukis atau seniman yang ada di Sulsel. Begitu rekan Kinan. Ya baik, sudah berapa lukisan yang laku sampai saat ini? Ya, dari 55 karya yang dipamerkan hingga saat ini sudah ada 8 karya atau lukisan dari Armin Mustamin Toputiri yang laku terjual. Nah, ke-8 pengusaha dan politikus atau politisi yang membeli karya Armin Mustamin, yaitu diantaranya Ketua Komisi 2 DPR RI, yakni Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian Ketua DPRD Sulawesi Selatan, yakni Ibu Andi Ina Kartikasari, kemudian Wakil Ketua DPRD Sulsel, yaitu Nikmatullah RB, dan ada juga mantan Ketua DPRD Sulsel, yaitu Muhrum, dan 2 politikus, yaitu Muhammad Fauzi dan Rahman Ate. Nah, selain itu ada juga 2 pengusaha yang memboyong lukisan dari Armin Mustamin Toputiri ini, yaitu Mitriani Ilyas dan Peter Gosal. Ya, itu rekan Kinan 8. Ya, baik rekan Wahyudin, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan mantan anggota DPRD Sulsel, ada Bapak Armin Mustamin Toputiri. Berikut liputannya untuk Anda. Itu sebenarnya itu kan saya dijebak oleh Metrusi. Saya langsung dipaksa almarhum Metrusi, ya, saya melukis dan saya lukis. Tidak ada dasar saya sebenarnya melukis, saya tidak ada dasar. Pilihan tema seperti ini tidak menjadi pilihan banyak pelukis. Sehingga saya ambil jalur yang lain. Kalau jalur pelukis sosial itu kan definisi Batok Raja ini. Saya ambil tema ini lain. Kalau saya tafsirkan Anda ini bisa, ya. Cuma menjadi soal Anda tidak punya lagi tafsir lagi yang lain. Betul. Itu lahirnya tafsir tunggal. Karena itulah makna bahwa kalau sudah berkarya orang, seniman itu kalau sudah berkarya maka berseniman itu selesai. Yang penting adalah pameran tunggal seperti ini 30 tahun terakhir di Makassar tidak pernah ada. Kalaupun ada paling dari kesenian teater tidak ada. Motivasi untuk pameran apa Kak? Sampai mau pameran? Yang pertama adalah satu, itu wasiat dari yang mengajar saya melukis Pak Mike Terusi. Nah, wasiatnya dia mau segera pameran waktu tanggal 24 Oktober. Tapi tidak jadi karena pandemi, 20 Oktober tahun lalu. Akhirnya dipindah sekarang ini, tapi almarhum Pak Mike Terusi sudah meninggal. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Wahyudin untuk informasi Anda dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya di mana pelajar di Jeneponto nekat melakukan aksi bunuh diri seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu, di mana yang kita ketahui bahwa terkam di Luwu bertabur ex pemain Liga 1. Turnamen sepak bola Cipta Tani Indonesia CTI CUP 1 2022 berlangsung di Desa Tampoe, Kecamatan Larompong, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Turnamen sudah memasuki babak 16 besar. Sejumlah tim diperkuat pemain Liga 1 Indonesia seperti Asri Akbar, Hendra Wijaya, dan Hendra Ridwan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Kalik Mawardi di Kabupaten Luwu. Baik, selamat siang rekan Kalik. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya turnamen di sana? Jadi, sejak beberapa hari yang lalu sampai saat ini tengah berlangsung turnamen sepak bola Cipta Tani Indonesia di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana turnamen ini diikuti oleh 24 tim yang berasal dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Turnamen ini sendiri cukup bergengsi karena menyediakan hadiah puluhan juta rupiah. Juga digelar di lapangan yang memiliki kualitas rumput yang
event baik dari skala wilayah, provinsi maupun nasional. Itu Kinan. Ya, baik, siapa saja pemain ex Liga 1 yang tampil di turnamen tersebut? Jadi menariknya turnamen ini adalah bergabungnya beberapa pemain nasional atau ex Liga 1 yang memperkuat beberapa tim seperti beberapa pemain ex TSM Makassar seperti Asri Akbar, ada juga Hendra Wijaya, Hendra Ridwan, Fatur Rahman yang memperkuat tuan rumah CPI. Selain itu beberapa nama juga mengisi di tim lain seperti Muhammad Syafi'i juga pernah memperkuat TSM pada turnamen ini, memperkuat Pasamain FC. Begitupun dengan Hasan Husain yang memperkuat Kontainer FC. Selain itu Kinan, turnamen juga ini diikuti beberapa pemain muda yang pernah melakukan atau mengikuti seleksi timnas usia 19 seperti di Kontainer FC ada Adnan Wais yang juga saat ini memperkuat Persija U19. Di kubu Olang FC juga ada nama Fikri yang baru-baru ini mendapat panggilan dari pelatih Coyong untuk mengikuti seleksi timnas U18. Itu Kinan. Ya, bagaimana dengan antusias penonton dalam menyaksikan turnamen tersebut? Pecinta bola di Larompong sendiri atau Larompong Selatan pada khususnya, bahkan Kabupaten Luwu pada umumnya cukup antusias menyaksikan turnamen ini. Sebab tim diperkuat hari namun tidak menyerutkan antusias penonton dalam menyaksikan pertandingan. Meskipun penonton juga membludak, panitia kegiatan tetap Informasi berikutnya, jangan kemana-mana karena kita... Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Bulukumba, di mana kini ia telah ditahan di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bulukumba. Untuk informasi lebih lengkap. Ya, selamat siang Kinan. Baik, bisa Anda informasikan kapan terduga pelaku ditahan dan viral di Kabupaten Bulukumba awal Maret 2022 ini Kinan. Dan yang menghebohkan karena diseragam kemudian menjadi sorotan berinisial MM. Baik untuk saat ini kepolisian, namun untuk sementara berdasarkan pengakam dan menyebarkan video tersebut agar tidak ditahan oleh kekasihnya ini. Ya, bagaimana proses hukumnya sampai saat ini? Baik, jadi untuk saat ini ataupun mohon yang pertama itu adalah diduga melanggar undang-undang pornografi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 paling singkat 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Dan dia juga diduga melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2018, di mana ancamannya juga maksimal 6 tahun penjara. Seperti itu Kinan. Ya, baik rekan Firki Arisandi, terima kasih untuk laporan lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Muhammad Yusuf. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kasus asusila ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Perlu kami jelaskan bahwa benar kami Polres Bulukumba unit PPA menangani kasus dengan adanya viral langsung yang sampai saat ini kami tangani. Jadi itu benar terjadi dan sekarang pelaku dan pemeran
Terus pengedar itu kami sudah amankan juga di Polres Bulukumba. Nah. Ini dilakukan di mana katanya, Pak? Ini dilakukan di Kecamatan. Kalau korbannya sendiri ini masih anak di bawah umur? Masih di bawah umur, masih sekolah SMA. Yang perempuan? Perempuan. Terus nanti Pak ini dijerat pasal apa, Pak? Jadi untuk sementara karena ini pelaku ini sampai saat ini kelahirannya kami juga belum tahu. Terkait dengan belum kami temukan akte lahirnya. Apakah kita menggunakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah dia dewasa, jadi kami belum bisa gunakan nanti pasalnya. Jadi tetap kita akan nanti gunakan masalah Undang-Undang IT tentang menyebarkan video yang semestinya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau yang pemeran laki-laki masih umur atau masih sekolah? Jadi sampai saat ini untuk laki-laki ini kami belum tahu. Misal SW, sedangkan identitas untuk pemeran sekalian dia pelaku pengedar itu inisial M. Itu tadi undang-undangnya itu nomor berapa? Ada kan? Nomor 8 tahun 2000 apa ya tentang IT. Undang-undang pornografi. Pornografi ya. Itu biasanya ancamannya berapa, Pak? Biasanya ancamannya berapa kalau misalnya dia di atas? Ancamannya itu biasanya 6 tahun. 6 tahun penjara. Ini pekerjaannya laki-laki ini Bang apa? Nelayan. Oh, nelayan. Untuk modusnya bukan dari laki-laki ini karena takut kehilangan dengan takut pacarnya. kehilangan sama pacarnya. Tapi sekarang statusnya mereka. Ya, itulah tadi hasil wawancara Anda langsung dari Bulukumba dan karena kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot. Untuk itu kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto, di mana pelajar di Jeneponto nekat melakukan aksi bunuh diri. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Diketahui pelajar merupakan seorang perempuan yang mencoba melakukan aksi bunuh diri ini bernama Debbie. Aksi bunuh diri tersebut dengan cara melompat dari rumah susun lantai 3 ke lantai dasar. Setelah korban lompat, ia langsung tidak sadarkan diri, sehingga para penghuni rumah susun yang melihat panik dan memberikan pertolongan dengan cara korban dilarikan ke rumah sakit. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rakib di Jeneponto. Halo, selamat siang rekan Rakib. Halo, selamat siang Kinan di studio. Baik, bisa Anda informasikan seperti apa kronologis siswi yang mencoba melakukan aksi bunuh diri? Ya, terima kasih Kinan di studio. Hari ini saya akan melaporkan terkait dengan adanya pelajar yang mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan cara meloncat dari rusung lantai 3 ke lantai dasar. Nah, awalnya itu siswa ini yang sebut saja yang bernama Debbie. Tadi pagi dia berangkat ke sekolah, tetapi tiba-tiba Debbie ini pulang sekitar jam 9 pagi, pulang ke rusun untuk menemui orang rusun. Debbie ini hanya ditemani sama teman sekolahnya 2 orang. Nah, setelah sampai di lantai 3, Debbie dilihat oleh penghuni rusun berdiri di pinggir rusun. Bahkan penghuni rusun yang bernama Nisa sempat menyapa Debbie dengan cara bahwasanya Nisa menyebutkan bahwa Debbie apa yang kau cari di situ, tetapi Debbie ini tidak menjawab dan langsung lompat dari lantai 3 ke lantai dasar. Nah, setelah itu penghuni rusun ini melihat dan sempat memvideokan Debbie pada saat lompat ke lantai dasar. Nah, saat dilihat langsung oleh penghuni rusun, Debbie tersebut tidak sadarkan diri sehingga beberapa penghuni rusun ini memberikan pertolongan dan melarikan Debbie ke rumah sakit
umum Lantok Denpasar. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan juga apa penyebab sehingga siswi nekat melakukan bunuh diri? Nah, untuk penyebab pastinya pihak kepolisian juga sudah mendatangi keluarga korban dan lokasi, bahkan sudah melakukan olah TKP, tetapi pihak kepolisian ini belum bisa memastikan apa penyebabnya. Namun, adapun dari keluarga korban sendiri, keluarga Debbie, mengatakan bahwa memiliki penyakit yang kadang lupa, atau Debbie juga sering mendengar bisikan-bisikan di telinganya, entah itu bisikan apa. Nah, bahkan Debbie juga diketahui sering tiba-tiba pingsan, baik itu di dalam keluarganya maupun di pekarangan sekolahnya. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rakib untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Nisa selaku saksi dan dilanjutkan oleh Kapolsek Binamu, ada Bapak Ibtu Baharudin. Berikut liputannya untuk Anda. Dari lantai 3 ke lantai 1, Bu? Iya, ada. Oh, bagaimana? Tidak terlalu parah, tidak ditahu kenapa. Sempat ditanya, bilang kenapa di luar deh. Saya sendiri yang saksikan, bilang kenapa di luar. Pas saya minta tolong sama orang yang sekitar kamar situ, dia langsung loncat nih. Oh, sekarang di mana dia korban? Kita dibawa ke rumah sakit sama orang-orang. Cuma saya gemetar takut karena saya yang saksikan, dia saya yang tanya langsung bilang kenapa kita di situ. Langsung nih. Dan informasi bahwa ada yang seseorang yang bunuh diri terhadap diri senyawa, dan beberapa yang keterangan yang sempat saya kumpulkan untuk awal ini mengatakan bahwa anak ini mengalami depresi. Ini pun dalam proses penyelidikan. Adapun kejadian itu sekitar jam 10.00. Kalau untuk korban sendiri yang diduga ingin melakukan bunuh diri itu apakah pelajar atau sekolah? Ya, menurut informasi dari orang tua, ya, teman-temannya dia sekolah di SMA 8. Dan saat ini korban sendiri sedang di mana, Bang? Jadi ada pun korban sekarang ada di rumah sakit. Bagaimana kondisinya, Pak? Kondisi saat sekarang ini masih apa? Kritis ya? Ini tapi dalam keadaan sadar. Ya, itulah tadi hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Rakib yang melaporkan langsung dari Kabupaten Jeneponto, dan selamat bertugas kembali.